pengadilan. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya benar apa enggak. Maka di aja di mana itu? Di Kebaya atau yang di Solo. Ya di kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat. Cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa. Ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin DKPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu, nah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi kalau yang paling banyak itu pilkada. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi. Ya ini gampang sekali dicari gitu loh. Dan kalau diputus oleh Baris Krim, nah dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan cemaran. Supaya ada proses jawab jenawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah sebabnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah jadi masih harus dicari. Nah mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH perdata, jadi bukan pidana. Ya, pidana itu belakangan. Kalau sudah terbukti ini benar atau terbukti ini salah, nah baru pidana kalau diperlukan. Tapi sebelumnya tidak perlu. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu namanya kalau dalam bahasa Latin hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntun logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu. Kamu aja kalau cari-cari kesalahannya ada. Artinya Prof seharusnya lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri sampai di Polda Metro ya Prof. Nah, kalau yang sudah dia kan biarin aja diproses apa-apa. Tapi yang akan menyelesaikan masalah itu yang mengadili ijazah, bukan mengadili orang. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, itu bagi orang waras seharusnya poin pintikan ijazah harus dibuktikan dulu. Setuju dengan pendapat Profesor Jimli Asidiki, harusnya Jokowi itu memperlihatkan ijazahnya ke publik agar rakyat tahu dan memeriksanya dengan seksama, tidak usah menghukum rakyatnya sendiri. Nah teman-teman, kita melihat bahwa di dalam video ini juga yang sedang diperkarakan adalah atau yang sedang diperbincangkan adalah dugaan kasus ijazah daripada Pak Jokowi. Nah seharusnya menurut para netizen di sini teman-teman, yaitu seperti yang dibilang Profesor Jimli ini, Pak Jokowi ini adalah kunci utama dalam hal ini supaya tidak terjadi kericuhan atau kegaduhan di bangsa kita Indonesia ini. Harusnya Pak Jokowi yang menunjukkan ijazah aslinya harus diperlihatkan pada rakyat, biar rakyat juga yang menilai apakah itu palsu ataupun asli. Karena sekarang ini masyarakat Indonesia
tidak bisa dibodoh-bodohin lagi teman-teman, atau mereka sudah pada cerdas-cerdas, mereka tahu yang mana yang asli dan mana juga yang palsu. Jangan karena rakyat sudah meminta supaya ijazah itu diperlihatkan, namun Pak Jokowi mengatakan bahwa ini adalah pencemaran nama baik atau menghukum rakyatnya sendiri. Karena menurut para netizen-netizen di sini teman-teman, seharusnya Pak Jokowi ini menunjukkan ijazah aslinya, itu adalah salah satu kebanggaan bagi dia, apalagi dia lulusan dari Universitas Gadjah Mada, yaitu universitas ternama teman-teman, dan seharusnya itu adalah salah satu kebanggaan sendiri dan juga keluarganya. Nah, di sini juga ada yang mengatakan itu jangan kriminalisasi rakyat, lihatkan dulu ijazah ke pengadilan, nanti hukum Allah akan turun kepada pemimpin yang zalim. Baru kasus 1 lembar ijazah saja penegak hukum sampai kalang kabut untuk menetapkan kebenaran. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa netizen bertanya-tanya dalam hati, kenapa hanya 1 lembar ijazah saja, namun para penguasa-penguasa hukum atau penegak hukum turun tangan atau salah kabut atau tidak bisa mengambil titik terang dalam kasus ijazah ini. Ada apa dengan mereka ini, dan ada apa juga dengan Pak Jokowi ini? Dengan itu timbullah pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat Indonesia teman-teman, apalagi kasus ijazah ini teman-teman sudah lama, namun tidak ada juga selesainya. Nah, ijazah asli Jokowi saja belum ditunjukkan, malah kepolisian menetapkan Roy Suryo CS menjadi tersangka. Hukum di Indonesia sudah hancur gara-gara Jokowi pembohong dan pendusta. Nah, kita melihat juga di sini teman-teman bahwa netizen mengatakan mereka mengatakan bahwa ijazah daripada Pak Jokowi saja masih belum diperlihatkan, namun Roy Suryo CS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada apa ini semua? Kenapa penegak hukum seperti ini, hukum di Indonesia ini? Karena Roy Suryo CS ini teman-teman, dia yang mungkin bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo ini palsu. Namun dalam hal ini teman-teman, sudah juga banyak bukti-bukti dari beliau atau dari Roy Suryo CS bahwa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Namun kenapa dia menjadi yang tersangka dalam hal ini? Namun juga Pak Jokowi dia masih belum menunjukkan bahwa ijazah ijazahnya itu adalah asli, namun dia sudah menetapkan Roy Suryo CS menjadi tersangka. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia saat ini. Mereka bilang teman-teman bahwa hukum di Indonesia ini sudah hancur hanya gara-gara Jokowi dan atau hanya gara-gara ijazah palsu. Nah, di sini juga ada yang mengatakan, yaitu apa susahnya, coba tunjukkan ijazahnya. Rakyat seluruh Indonesia menyaksikan ijazah itu. Setuju Pak Jimli, ini baru benar. Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya karena tidak jelas. Nah, sehingga teman-teman dalam hal ini, karena dari cara Pak Joko Widodo ini tidak menunjukkan ijazah aslinya, itulah yang membuat masyarakat Indonesia semakin yakin bahwa ijazah beliau adalah palsu. Seharusnya dia sudah dari dulu menunjukkan ijazah aslinya itu kalau memang ijazah itu jelas atau benar-benar asli. Namun dugaan masyarakat dalam hal ini teman-teman, karena ijazah dari beliau ini atau Pak Jokowi ini bukan asli, dengan itu dia tidak bisa menunjukkan ijazahnya sampai menyewa pengacara dan juga kuasa-kuasa hukum untuk membela ijazahnya ini agar tidak ketahuan yang mana yang benarnya, apakah itu asli ataupun palsu.
Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen yang perlu kita bacakan atau yang perlu kita bahas melalui video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.